Kabar gembira kembali datang dari tim nasional Indonesia incar pemain naturalisasi grade A. Didorong wacana kewarganegaraan ganda, talenta Eropa mulai terbuka. John Hartman siapkan skuad elit untuk gebrak Asia dan dunia, naturalisasi dipercepat. John Hartman siapkan kekuatan baru menuju panggung dunia. Datang bersama menjalani mimpi, api itu kini terasa semakin nyata. Bukan lagi sekadar lirik atau harapan, tapi arah baru yang sedang dibangun untuk tim nasional Indonesia. Di tengah ramainya pembahasan revisi Undang-Undang Kewarganegaraan yang masuk prolegnas 2026, muncul satu titik terang yang bisa mengubah segalanya, wacana dual citizenship selektif. Isu ini mencuat dari pernyataan Nur Korompot dan pembahasan serius di tingkat pemerintah, yang melihat adanya 3 masalah besar: status anak kawin campur, ikatan diaspora yang mulai longgar, dan hambatan naturalisasi talenta olahraga, khususnya sepak bola. Selama ini, Indonesia masih menganut sistem single citizenship, yang membuat banyak pemain diaspora harus melepas paspor asalnya untuk membela Garuda. Proses ini tidak hanya panjang, tapi juga berisiko bagi karir mereka di Eropa. Karena itu, muncul solusi seperti program Global Citizenship of Indonesia, CGI, meski belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pemain profesional. Nah, disinilah revisi undang-undang ini menjadi krusial, karena jika dual citizenship selektif benar-benar disahkan, maka jalan bagi pemain keturunan untuk memperkuat Indonesia akan terbuka jauh lebih lebar, tanpa harus mengorbankan status mereka di klub. Dampaknya jelas terasa pada komposisi tim. Nama-nama seperti Pascal Struwij, Jayden Oosterwolde, hingga talenta lain dari Eropa kini bukan lagi sekadar wacana, tapi bisa menjadi bagian nyata dari skuad tim nasional Indonesia. Ditambah pemain seperti Dean Zandbergen dan Luc Vickery di lini depan, serta keseimbangan lini tengah yang diisi Jairori Dewald, Indonesia berpotensi memiliki skuad dengan kualitas yang benar-benar berbeda. Ini bukan lagi soal mengejar ketertinggalan, tapi mulai menyusun kekuatan yang bisa bersaing di level Asia bahkan dunia. Namun, di balik peluang besar itu, tetap ada perdebatan. Isu nasionalisme, potensi penyalahgunaan, hingga kekhawatiran mengurangi ruang bagi pemain lokal menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kebijakan yang tepat. Karena itulah konsep dual citizenship yang dibahas bukan bersifat bebas, melainkan selektif dan ketat, hanya untuk individu dengan kontribusi strategis, termasuk atlet berprestasi. Jika semua ini benar-benar terrealisasi, maka perubahan yang terjadi bukan hanya di atas kertas. Cara kita melihat tim nasional Indonesia akan berubah total. Tidak lagi dipenuhi drama administrasi dan tarik ulur paspor, tapi menjadi sistem yang jelas, cepat, dan kompetitif. Dan ketika regulasi yang kuat bertemu dengan pemain berkualitas serta arah taktik yang matang, maka untuk pertama kalinya, Indonesia tidak hanya datang untuk meramaikan, tapi untuk benar-benar diperhitungkan di panggung besar. Dan ketika semua itu mulai menemukan bentuknya, arah perjalanan tim nasional Indonesia pun berubah drastis. Ini bukan lagi sekadar proyek jangka pendek, tapi sebuah revolusi yang sedang disusun pelan tapi pasti. Regulasi yang lebih fleksibel, akses terhadap talenta diaspora, dan sentuhan taktik dari John Hartman mulai menyatu menjadi satu sistem yang jauh lebih modern. Jika sebelumnya Indonesia selalu tertinggal dalam hal kedalaman skuad dan kualitas individu, kini celah itu perlahan mulai tertutup. Dengan potensi hadirnya pemain-pemain berlevel Eropa, standar permainan otomatis akan ikut naik. Intensitas latihan meningkat, kualitas duel di sesi internal tim lebih tinggi, dan yang paling penting, mental bertanding mulai berubah. Pemain lokal tidak lagi hanya bersaing di level domestik, tapi dipaksa untuk naik standar mengikuti ritme pemain diaspora. Ini yang selama ini sulit didapat, dan kini mulai terbentuk secara alami dalam tubuh tim. Namun, semakin besar perubahan, semakin besar pula tekanannya. Karena publik tidak lagi melihat ini sebagai proses, tapi sebagai tuntutan hasil. Setiap laga di FIFA Matchday akan dipantau ketat, setiap keputusan pelatih akan diperdebatkan, dan setiap hasil akan menjadi penilaian apakah revolusi ini benar-benar berhasil atau tidak. Dan di tengah semua itu, satu hal menjadi kunci, konsistensi. Karena membangun tim hebat bukan hanya soal mengumpulkan nama besar, tapi bagaimana menyatukan semuanya dalam satu visi yang sama. Jika itu berhasil, maka Indonesia bukan hanya akan kompetitif di Asia, tapi juga mulai dilirik sebagai kekuatan baru. Pada akhirnya, ini adalah momen langka, di mana regulasi, talenta, dan momentum bertemu dalam satu waktu. Dan jika semua ini dimaksimalkan,
maka bukan tidak mungkin dalam waktu dekat, tim nasional Indonesia akan benar-benar berdiri sejajar dengan tim-tim besar, bukan lagi sebagai penonton, tapi sebagai penantang. Dan ketika semua elemen itu benar-benar terkunci dalam satu sistem yang solid, tekanan akan berubah menjadi ekspektasi yang jauh lebih besar. Tim nasional Indonesia tidak lagi dipandang sebagai tim berkembang, tapi sebagai kekuatan yang wajib membuktikan diri di setiap kesempatan. Disinilah ujian sesungguhnya dimulai, bukan hanya soal kualitas pemain, tapi tentang mental juara yang harus muncul di saat paling krusial. John Hartman akan dihadapkan pada tantangan terbesar, menjaga keseimbangan antara pemain diaspora dan lokal, memastikan tidak ada ego yang lebih besar dari tim, serta menciptakan identitas permainan yang konsisten di setiap laga. Karena semakin tinggi kualitas individu, semakin penting pula peran sistem untuk menyatukan semuanya. Tanpa itu, semua potensi besar bisa berubah menjadi tekanan yang justru menghancurkan dari dalam. Di sisi lain, setiap pertandingan ke depan, baik di FIFA Matchday maupun kompetisi resmi di bawah HFC, akan menjadi panggung pembuktian. Indonesia tidak hanya dituntut bermain bagus, tapi juga harus menang dengan cara yang meyakinkan. Karena di level ini, persepsi dunia mulai terbentuk. Apakah Indonesia benar-benar siap naik kelas, atau hanya sekadar hype sesaat? Jika mereka mampu menjawab semua itu, maka cerita besar akan benar-benar dimulai. Indonesia tidak hanya akan dikenal sebagai tim dengan banyak pemain diaspora, tapi sebagai tim dengan identitas kuat, mental baja, dan kualitas yang bisa bersaing dengan siapapun. Dan di titik itulah, perjalanan ini akan mencapai makna sebenarnya, bukan sekadar mengejar mimpi, tapi mulai hidup di dalamnya. Sebuah fase di mana tim nasional Indonesia tidak lagi bertanya, bisakah kita? Tapi mulai berkata, kita siap. Dan ketika pembahasan naturalisasi masuk ke fase yang lebih serius, arah strategi tim nasional Indonesia menjadi semakin jelas. Ini bukan lagi langkah tambal sulam, tapi bagian dari desain besar untuk membangun tim berkelas internasional. Proses naturalisasi kini tidak hanya melihat garis keturunan, tapi juga kualitas, kebutuhan taktik, dan kesiapan pemain untuk langsung berkontribusi. John Hartman ingin setiap nama yang masuk benar-benar punya peran spesifik, bukan sekadar menambah daftar. Di lini belakang, sosok seperti Pascal Struijk menjadi contoh bagaimana Indonesia mulai membidik pemain dengan pengalaman kompetitif tinggi di Eropa. Kehadirannya bukan hanya memperkuat pertahanan, tapi juga membawa standar baru dalam membaca permainan dan organisasi lini belakang. Di lini tengah, profil seperti Jairo Riedewald memberi keseimbangan antara bertahan dan membangun serangan, sementara di depan, pemain seperti Dean Zambergen dan Ludovic Carey menawarkan variasi gaya bermain yang selama ini belum dimiliki. Namun yang paling penting dari semua ini bukan hanya siapa yang datang, tapi bagaimana mereka menyatu. Naturalisasi tidak akan berarti apa-apa tanpa integrasi yang tepat. Bahasa, budaya, hingga chemistry di lapangan menjadi faktor krusial yang harus dikelola dengan baik oleh tim pelatih. Karena sejarah sudah menunjukkan, banyak tim gagal bukan karena kurang pemain bagus, tapi karena gagal membentuk satu kesatuan. Di sisi lain, percepatan proses ini juga tidak lepas dari dorongan regulasi yang sedang dibahas pemerintah. Jika skema kewarganegaraan yang lebih fleksibel benar-benar diterapkan, maka proses naturalisasi bisa menjadi jauh lebih efisien dan minim hambatan. Ini akan membuka pintu lebih lebar bagi talenta diaspora yang selama ini ragu karena faktor administratif. Jika semua ini berjalan sesuai rencana, maka Indonesia tidak hanya akan memiliki skuad yang kuat, tapi juga sistem rekrutmen yang modern dan berkelanjutan. Dan di titik itu, naturalisasi bukan lagi solusi jangka pendek, melainkan bagian dari identitas baru tim nasional Indonesia dalam membangun kekuatan untuk bersaing di level tertinggi. Dan dengan adanya dorongan menuju skema kewarganegaraan ganda selektif, situasinya bisa berubah drastis bagi banyak pemain diaspora yang selama ini berada di posisi serba sulit. Tim nasional Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan besar, karena pemain-pemain yang sebelumnya ragu, takut kehilangan paspor asal, karir di Eropa, atau status profesional mereka, kini punya jalan tengah yang jauh lebih aman. Jika aturan ini benar-benar diterapkan, maka hambatan terbesar dalam naturalisasi perlahan akan hilang. Pemain tidak lagi harus memilih antara karir dan negara, karena keduanya bisa berjalan beriringan. Ini akan membuat proses pendekatan menjadi lebih cepat, lebih terbuka, dan jauh lebih menarik bagi talenta-talenta kelas atas yang sebelumnya masih menunggu kepastian. Dalam situasi ini, nama-nama seperti Pascal Struijk, Jairo Riedewald,
hingga pemain muda potensial lainnya bisa lebih mudah mengambil keputusan untuk bergabung tanpa tekanan besar dari sisi administratif. Bagi John Herdman, ini adalah keuntungan taktis yang luar biasa. Ia bisa membangun skuad dengan pilihan pemain yang lebih luas dan berkualitas, tanpa harus terhambat proses panjang. Artinya, tim bisa dibentuk lebih cepat, chemistry bisa dibangun lebih awal, dan persiapan menuju agenda besar seperti FIFA Matchday hingga AFC Asian Cup 2027 bisa berjalan jauh lebih optimal. Namun yang lebih penting, kehadiran kebijakan ini akan mengubah cara pandang pemain diaspora terhadap Indonesia. Dari yang sebelumnya penuh keraguan, menjadi peluang yang realistis dan menjanjikan. Dan ketika semakin banyak pemain berkualitas mulai terbuka untuk membela merah putih, maka kekuatan tim nasional Indonesia tidak hanya meningkat, tapi juga berevolusi menjadi tim yang benar-benar siap bersaing di level tertinggi.